Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai parents, ketemu lagi sama aku Adeliani Abidin. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, tanpa dosa dan tidak memiliki pengetahuan tentang apapun di dunia ini. Maka tak jarang kita mendengar statement bahwa anak itu pada dasarnya penurut. Ya, betul. Yang membentuk mereka adalah bagaimana pola asuh orang tuanya, sekolahnya, dan juga lingkungannya. Dan pastinya setiap orang tua menginginkan anaknya untuk menjadi penurut. Di sini aku akan membagikan tips bagaimana mendidik anak agar menjadi penurut tanpa kekerasan. Ini dia tipsnya. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik untuk anak kita. Menjadi pendengar yang baik bukan hanya harus kita lakukan kepada teman-teman ataupun pasangan kita, tapi juga anak kita. Karena dengan didengarkan ceritanya, dengan didengarkan keluh kesahnya, anak akan merasa dihargai oleh kita. Dengan begitu dia pun akan menghargai kita. Jadi ketika diberikan masukan, dia juga akan lebih menerima. Yang kedua, tidak menyepelekan emosi anak. Mari validasi perasaan anak ketika ia sedang sedih, marah, ataupun kecewa. Karena dengan begitu, selain merasa dihargai, dia juga merasa diterima. Dengan begitu, ketika kita bicara apapun, itu akan lebih mudah untuk diterima dan dia merasa terbuka antara orang tua dan anak. Selanjutnya, berikan contoh lewat pembiasaan. Kenapa? Ini nih yang jadi catatan. Kadang orang tua itu cuma bisa ngomong dan merintah, tapi nggak bisa memberikan contoh dan menjadi teladan untuk anak. Semisal kita pengen banget anak kita itu rajin sholat dan sering ke masjid, tapi orang tuanya aja tuh nggak pernah. So, gimana anak mau nurut? Gimana anak mau mencontoh? Toh orang tuanya juga nggak pernah. Yang keempat, terapkan konsekuensi yang logis. Dengan menerapkan konsekuensi yang logis dan masuk akal kepada anak, dia akan lebih memahami tentang sebab, akibat, dan dampak. Yang kelima, berikan reward. Gak apa-apa kok memberikan reward kepada anak kalau mereka sudah menyelesaikan sesuatu yang memang layak untuk dipuji. Kita juga harus bisa membedakan ya parents antara dukungan dan sogokan. Yang keenam, seimbangkan kebebasan dan tanggung jawab. Dengan mengajarkan poin ini, kita jadi mendidik anak untuk ke apa-apa bebas tapi tetap ada di dalam batas-batas yang semestinya. Kita boleh kok membiarkan anak eksplorasi, membiarkan anak mengetahui hal baru tapi tetap dalam batas-batasnya, dan jika terjadi sesuatu dia harus bersedia untuk bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu jangan lupa sounding sama anak. Sounding di sini maksudnya berikan afirmasi-afirmasi positif dan hilangkan kata-kata negatif. Kayak semisal, "Hayo bangun cepetan, gak usah bangun aja sampai siang, terus aja jadi anak males." Itu salah satu contoh kalimat negatif. Dengan begitu nantinya anak tersugesti di bawah alam sadarnya. Contoh kecil, ketika anak mau tidur, itu kita usap-usap kepalanya sampai dia benar-benar tertidur pulas, lalu kita sounding ke mereka karena itu saat yang tepat. Nak, besok sekolahnya yang semangat ya, tepat waktu ya bangunnya, dan sebagainya. Nah, itu dia tadi cara-cara dan tips yang bisa kita lakukan parents. Ingat, hal yang terpenting adalah memastikan anak dan orang tua memiliki hubungan yang sehat dan penuh perhatian. Karena dengan membuat daftar aturan dan juga memaksa anak untuk mematuhi kita, itu bukanlah cara yang tepat. Jadwalkan quality time dengan keluarga agar anak merasa diterima dan disayangi di dalamnya. Dengan begitu, koneksi yang terbentuk akan membuat anak mudah menerima masukan. Sekian yang dapat aku sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.